proses saya berteater, jadi saya mencoba menuliskan sebuah metode dan mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun depan nanti bisa launching. Metode itu saya sebut dual inner body. Apa ini akan dibukukan atau bagaimana? Iya, dibukukan dan juga ada contoh produk pertunjukan. Oke. Pak Faiz hari ini akan ngobrolin tentang apa? Enggak tahu. Mungkin saya spill dikit aja tentang apa tadi yang sudah dibicarakan oleh Argo ya, tentang sains teknologi dan seni. Ya, oke. Baik, Faiz, waktunya dipersilakan. Ini bukan sesuatu yang baru. Maksudku saya hanya mencoba mengambil, meng-highlight beberapa hal yang tidak disampaikan Argo dan saya menyetujuinya. Tetapi mungkin dalam bentuk yang lebih ringkas bahwa mudah-mudahan ini bisa membantu bahwa apa sih sains itu, apa sih teknologi itu, dan apa sih seni itu. Dalam konteks pembicaraan kita ini saya ingin melihat bahwa sains itu tugasnya melihat ketiga hal ini dalam konteks tugas mereka ya. Tugas sains itu kan menjelaskan dan menjawab ya, menjelaskan dan menjawab, itulah tugas sains. Teknologi itu tugasnya mengubah pengetahuan menjadi solusi, menjadi metode, menjadi alat ya, menjadi teknik. Dan tugas seni adalah urusannya itu dengan upaya untuk menemukan makna, rasa, imajinasi. Jadi seni tidak berambisi untuk menjawab dan menjelaskan hidup atau dunia ini. Seni justru mungkin akan banyak mempertanyakan hidup dan dunia ini, akan menjelajahi kenyataan-kenyataan dengan imajinasinya. Seni ingin lebih banyak mengalami dan merasakan hidup dan dunia ini dengan caranya. Tetapi apakah ketiga-tiganya terpisah? Ya tidak. Di dalam seni ada teknologi dan ada sains. Tadi juga Argo sudah menyampaikan hal itu. Kalau kita melihat teknologi secara luas, teknik tadi yang disebut oleh Argo yang berasal dari Yunani, yang dulu diartikan sebagai seni ya. Setiap teknik itu kan bagaimana sebuah teknik berusaha membuat sesuatu itu berfungsi. Setiap teknik itu selalu berusaha membuat sesuatu itu berfungsi atau berguna sebagaimana yang kita butuhkan. Misalnya bagaimana mikrofon ini bisa berfungsi dengan baik misalnya, atau bagaimana suara kita bisa tersebar di ruangan yang spektrumnya lebih luas. Maka orang kemudian menciptakan tekniknya. Teknologi kemudian membantu manusia menciptakan teknologi yang dengan teknologi itu manusia bisa merasakan manfaat dan fungsi apa saja yang ada di alam semesta ini. Nah, sesungguhnya secara alamiah alam semesta ini sendiri sudah mengandung teknologi. Di tubuh kita ada teknologi dalam pengertian yang luas itu. Ketika kita terus-menerus memikirkan tentang kekasih kita yang nun jauh di sana, saya ambil contoh kekasih biar agak melek mas yang di sana. Ketika kita terus-menerus memikirkan kekasih kita yang ada nun jauh di sana, maka otak, karena pikiran itu begitu kuat, otak kita akan mengirimkan sinyalnya ke jantung, lalu di jantung dipompa dan disebarkan ke seluruh ke seluruh tubuh lewat aliran darah. Apapun yang kita pikirkan dan itu misalnya kita memikirkan hal-hal yang membuat kita sedih, maka sinyalnya akan dikirimkan ke jantung, dari jantung dipompa ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Itu kenapa ketika kita lagi kangen, seluruh tubuh kita juga ikut kangen. Ketika kita memikirkan hal-hal yang membuat stres, ya seluruh tubuh kita ikut bereaksi dengan hal itu. Karena apapun yang kemudian menjadi sinyal yang kuat di otak kita akan dikirimkan ke jantung, dari jantung dipompa ke seluruh tubuh melalui aliran darah.
Itu semua ada teknologi. Atau bagaimana sel T di tubuh kita itu 24 jam nggak pernah berhenti berpatroli untuk mengawasi kalau ada maling masuk, virus kah itu atau macam-macam, atau setan atau jin masuk ke tubuh kita. Sel T yang bertugas untuk menjaga imunitas tubuh ini tidak pernah tidur, dan mereka semua mengikuti sebuah sistem yang sangat kompleks dan sangat rumit. Atau bagaimana alam semesta ini juga tersusun atas itu semua. Bagaimanapun kalau melemparkan benda ke atas seperti jatuh ke bawah karena ada hukum gravitasi. Semua ini kita pahami dengan bantuan sains. Sekarang ini berkembang lagi misalnya di bidang teknologi, fisika kuantum dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat ada ruang yang namanya ruang metamorfogenesis. Misalnya begini, para sarjana di Jepang, di salah satu kepulauan di Jepang, mendidik seekor monyet untuk kalau makan singkong dicuci dulu ke air laut. Pada saat yang sama, monyet-monyet di pulau lain yang terpisah dengan laut dan tidak diajari apapun, tidak didatangi manusia, melakukan hal yang sama. Begitupun di bidang biologi, misalnya sarjana-sarjana neurobiology yang ada di London mengajari tikus dari jenis spesies tertentu, perilaku tertentu. Pada saat yang sama, tikus dari jenis atau spesies yang sama di Melbourne, Australia juga bereaksi secara sama. Atau misalnya aku keluar surat dulu ya, ngawang-ngawang dulu. Nanti balik lagi ke sini. Di quantum entrapment misalnya, ada satu partikel dibelah menjadi dua. Partikel yang sudah sangat kecil itu dibelah jadi dua, kemudian ditembakkan ke arah yang berbeda. Yang diberi reaksi cuma partikel yang satu, tetapi pada saat yang sama partikel yang lain juga bereaksi. Nah, tidak peduli jauhnya antar partikel ini mungkin 1 kilo atau 1 juta mil, reaksinya terjadi. Ada vibrasi. Nah, ruang ini dalam konteks yang lain, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga sudah menjelaskan. Aku serius. Dia mengatakan bahwa manusia itu yang jiwanya sama, maksudnya vibrasinya sama, frekuensinya sama, akan berdekatan. Yang vibrasinya atau frekuensinya beda, ia akan berjauhan. Tidak peduli seberapapun jauhnya jarak. Bagaimana ibu kita, seberapapun jauhnya kita di Jogja atau di Jawa Timur atau di Belgia tempatnya aku gitu, nanti Kiki lagi main ke sana misalnya lagi nari, ibumu itu bisa merasakan kau sakit di sana atau kau misalnya kurang jajan, ibumu bisa merasakan. Karena mitokondria seorang ibu itu 100% diwariskan kepada anak. Dia jadi semacam chip itu di tubuh kita. Itu yang membuat ibu bisa merasakan hal-hal seperti ini. Kita menyebutnya intuisi atau feeling atau rasa dan lain sebagainya. Oke, apakah masyarakat lama, masyarakat tempoi doloe itu tidak mengenal teknologi? Sangat mengenal. Walaupun kita menyebutnya mitos. Ya, hati-hati. Karena di dalam mitos juga ada pengetahuan lokal, ada kebijaksanaan, ada pengetahuan yang oleh modernisme dan kolonialisme, pengetahuan lokal ini dihabisi karena dianggap tidak rasional, dianggap tidak logis, itu cuma mitos dan lain sebagainya. Ya, Barat melalui kolonialisme itu menghabisi pengetahuan lokal karena tidak dianggap rasional, tidak dituliskan, tidak logis, tidak bisa dijelaskan polanya seperti apa. Ya. Misalnya begini, aku mau kasih contoh. Kita dulu tinggal di kampung-kampung, aku dulu ada sungai di belakang rumahku dan aku nggak pernah berani buang air kecil di sana. Karena kata buyutku itu ditunggu oleh mbak kakung Anung. Aku nggak berani pipis di situ.
nggak, apalagi buang air besar atau buang sampah. Artinya, oke, itu mitos, tapi mitos lebih efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan daripada peringatan pemerintah. Nah, kehancuran dan kerusakan lingkungan itu juga salah satu sebabnya adalah hilangnya mitos-mitos itu. Mitos-mitos ini tadi menghubungkan kita, membuat kita hidup selaras dengan alam. Kita tidak menjadi subjek yang superior, dan karena itu kita habis-habisan mengeksploitasi alam. Pantai Selatan di Pantai Selatan di Jogja itu sampai sekarang lestari karena ada Roro Kidul. Ada mitosnya. Di dalam mitos itu ada pengetahuan lokal, ada kearifan, ada kebijaksanaan yang dengan cara itu manusia bisa hidup selaras dengan alam. Atau misalnya aku ingat mbahku. Ini kebijaksanaan lagi, pengetahuan etis yang lain. Di luar sains yang rasional dan logis itu. Misalnya kami punya pohon pepaya, matang semua, nggak boleh diambil semua. Sisakan 1 atau 2, karena ada haknya kalong, ada haknya bajing, ya. Jadi bukan dapuranmu terus yang terus dipentingkan gitu. Itu ada haknya kalong, ada haknya burung, ada haknya bajing. Artinya ada vibrasi, ada sambung rasa yang begitu kuat antara manusia dengan alam. Tetapi mereka membangun itu lewat apa yang disebut oleh pengetahuan modern sebagai mitos. Oke. Jangan-jangan pengetahuan modern itu juga menciptakan mitos-mitos baru yang kita sebut rasional dan logis itu. Kamu sehari nggak pegang HP, itu kayak kehilangan agama itu. Kayak kehilangan Tuhan itu sehari nggak pegang HP. Eksistensimu langsung terganggu eksistensinya. Mimpi buruk malamnya, mual-mual. Berarti ponsel itu menjadi mitos baru buat kita. Yang tanpa itu, ya, kita tidak bisa merasakan daulat kita sebagai manusia. Artinya eksistensi kita sebagai manusia pada akhirnya ditentukan, dibentuk oleh sekian banyak hal di luar diri kita sendiri. Kita menciptakan teknologi sebagai alat, tapi perlahan-lahan kita tidak hidup bersama teknologi, tapi kita hidup di dalam teknologi. Teknologi tidak menjadi alat, tetapi teknologi menggantikan. Contoh sederhana, anak-anak sekarang tidak hidup di dunia yang real ini. Mereka hidup di dunia maya, ya, lewat gadgetnya. Mereka bebas di sana, mereka bahagia di sana, mereka happy, tidak ada yang menjaga, tidak ada senior dan junior kan di dunia maya itu. Sakaratmu kan. Nah, hari demi hari kau terus-menerus menghabiskan waktumu, pikiranmu, imajinasimu, emosimu di dunia maya itu. Begitu kau kembali ke dunia nyata, kau gak nyambung dengan dunia ini. Itu kenapa Duma kalau ngelatih teater bingung sekali dia. Kok anak-anak sekarang susah banget berekspresi. Karena sehari-hari udah pakai emot. Senyum, marah, mual gitu udah ada emot. Jadi ini gak perlu bekerja lagi. Ya kan? Kita ngirim emot ketawa dengan muka yang datar. Ya. Lop dengan muka yang datar. Aku sebenarnya nyambung ke apa yang disampaikan aku tadi dalam pengertian yang berbeda. Tubuh ini tidak pernah kita gunakan untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan imajinasi lagi. Karena apapun yang mau kita katakan, apapun yang mau kita sampaikan, sudah dimudahkan, sudah disediakan. Ada emoticon, macam-macam dan lain sebagainya. Kita tidak mengalami tubuh kita
Kita baru sadar kita punya tubuh kalau dia sakit. Misalnya jempolmu kantengan, kamu baru sadar kamu punya jempol. Jadi kudu disakiti dulu tubuh itu, baru kita sadar kita punya tubuh yang namanya jempol, kita punya organ yang namanya jempol. Kita nggak pernah benar-benar mengakui eksistensi atau merasakan atau mengalami eksistensi tubuh kita sebagai eksistensi. Padahal setiap saat dia kita fungsikan, tapi kita tidak pernah menyadarinya. Hati-hati loh yang muslim itu, nanti jarimu, tanganmu itu ditanyain, berarti tubuh itu punya memori, punya pengetahuan. Lah nggak mungkin malaikat nanya-nanya ke tangan atau nanya, ngapain kalau dia nggak punya memori dan pengetahuan kan? Di konteks ini aku mau mengatakan bahwa tubuh yang kita anggap materi, benda ini hanya terdiri, dia punya dimensi batin yang tidak pernah kita sadari, punya eksistensi yang nggak pernah kita sadari. Oke, sekarang aku mau dari kuantum dan lain sebagainya, vibrasi, tubuh, biologi dan seterusnya tadi. Aku mau mengatakan setiap saat kita berurusan dengan sains, setiap saat kita berurusan dengan teknologi di dunia. Oke. Di tubuh kita ada teknologi, dan untuk memahaminya kita butuh sains. Kalau tadi aku bilang tari juga adalah sebuah teknologi, ya artinya seni itu adalah kita menciptakan teknik, tetapi teknik yang kita ciptakan ini nanti kita gunakan untuk menyampaikan makna, mengekspresikan rasa, imajinasi. Tari itu teknik, teater itu teknik. Menulis puisi pakai teknik enggak? Pakai. Nggak bisa dengan kesurupan. Kita harus memahami ya Pak Ketua ya, frase, juxtaposisi, metafora, majas dan lain sebagainya. Bagaimana menggabungkan kata dengan kata yang lain, itu semua teknik kan? Hanya teknik yang diciptakan dalam seni ini nanti urusannya dengan makna, dengan rasa, dengan imajinasi. Yang aku maksud rasa di sini bukan sekedar marah, sedih, kecewa, frustasi ya. Itu emosi. Ada layer, ada dimensi yang lebih dalam, yang lebih halus dari rasa, adalah kesadaran. Itu menurutku. Oke, baik teman-teman. Ini pengantarnya. Jadi pertama, bahwa seniman dia pasti berurusan dengan sains, berurusan dengan teknologi. Karena seniman memang menciptakan teknologi. Untuk menciptakan teknologi ini, ya dia harus menguasai sains dalam batasan tertentu. Misalnya acting. Nah, misalnya, bisakah acting itu didekati dengan pendekatan Newton? Sangat bisa, karena acting itu urusan aksi dan reaksi, dan itu hukum Newton. Misalnya kita ambil bola, kita lemparkan ke dinding. Sekeras apa kita melempar bola ke dinding, maka sebesar itu juga reaksi yang akan terjadi. Acting itu kan urusan aksi reaksi. Berarti acting yang diajarkan Duma dengan adik-adik itu juga bisa dipahami dan dilihat dengan pendekatan Newtonian. Lalu bisakah, kalau tadi aku bilang tari dan teknologi, ya saya 1000% percaya. Nah memang nanti tinggal apa yang mau dieksplorasi oleh teman-teman seniman. Di era post-human ini, ya udah era post-human ini, cyborg, manusia tidak lagi jadi pusat kan. Di era post-human ini, kadang-kadang kalau kita ngomongin rasa, itu kayak ketinggalan zaman banget gitu ya. Kalau kita ngomongin rasa, kita ngomongin
Imajinasi kayak ketinggalan zaman banget. Kalau pertunjukan nggak ada multimedianya, nggak ada ampul-ampul yang banyak yang rumit itu kok. Ya, main teater kok masih ada aktingnya, misalnya gitu. Kalau main teater masih ada akting itu ketinggalan zaman bang. Nah ini persepsi-persepsi yang keliru dalam menyikapi teknologi. Jadi begini teman-teman, aku sudah mengerjakan yang aku katakan tadi, menulis metode pemeranan yang disebut dual inner body. Itu juga artinya aku sedang menciptakan sebuah teknik. Apa yang aku capai dengan metode ini, bagaimana seorang aktor itu bisa mengalami transformasi lahir maupun batin lewat proses-proses latihan yang dilakukannya. Bagaimana caranya? Ya, nanti mudah-mudahan aku diundang untuk ngasih workshop di Metro. Ya, ya, itu juga dari perjalanan panjang dalam memahami teknologi di bidang acting. Nah jadi seni itu memang dia menggunakan rasa, imajinasi, tetapi bukan karena itu terus kemudian seni nilainya menjadi rendah dan ada di bawah teknologi. Aku mengatakan ini karena ada banyak sebagian teman-teman seniman yang mempersepsi seperti itu, yang mempersepsi seolah-olah kalau ada jadilan ini jadul banget urusannya. Nah, aku balik lagi ke pengetahuan lokal tadi itu ya. Mbah-mbah kita, buyut kita, nenek moyang kita juga menciptakan teknologinya sendiri. Pertanyaanku sekarang ini, apa bedanya kita dengan manusia purba? Ada bedanya enggak? Cinta, ya mereka juga punya cinta, kucing juga punya cinta. Berpikir, mereka juga berpikir. Ayo adik-adik yang masih SMA, kalau yang udah kuliah udah paham lah. Apa bedamu dengan manusia purba? Mereka juga berlibur ke rumah nenek kalau libur. Kamu naik motor metik, mereka naik buaya, naik dinosaurus. Kamu nulis puisi, mereka juga nulis di dinding-dinding goa. Kamu nari, mereka juga nari. Jadi ritual. Mereka juga mengembangkan teknologinya. Bahkan mereka bisa jadi lebih bijaksana dari manusia modern dan postmodern sekarang. Misalnya mereka satu suku membutuhkan satu kijang. Ya sudah, yang mereka buru cuma satu kijang. Kita ada 100-nya lu ambil. Jual. Dan mereka ketika sesudah kijang itu terbunuh, mereka harus menemani kijang dan harus menangis, mengucapkan terima kasih sebagai ucapan terima kasih bahwa si kijang itu telah mengorbankan dirinya untuk lanjutan hidup si suku ini. Kita punya rasa terima kasih dengan alam? Enggak. Jadi jangan lupa menghitung berapa besar kemunduran yang kita capai dari kemajuan yang kita peroleh hari ini. Kita kehilangan nilai, kehilangan makna, kehilangan hal-hal etis yang dulu tumbuh subur gitu di tengah masyarakat kita. Pengetahuan lokal itu dihabisi. Aku bukan menentang teknologi, tapi aku mencoba melihatnya dari sisi lain, bahwa pemujaan terhadap sains dan teknologi yang tidak kritis pada akhirnya juga akan menjebak kita ke sana gitu. Ada epistemisida, pemusnahan pengetahuan lokal. Kalau dulu kamu yang perempuan kalau boleh nggak duduk di depan pintu? Jangan duduk depan pintu kata mbakmu, nanti nggak dapat jodoh. Wah mitos, bukan mitos. Ya siapa cowok yang setiap hari ngeliat kamu duduk depan pintu? Ya kan? Jangan-jangan stres nih cewek.
Jangan potong kuku malam-malam, Railo. Ya dulu kan belum banyak listrik kan. Ya nanti jarimu yang kepotong. Tetapi rupanya untuk mendidik masyarakat kita memang harus ada ancaman. Nah, mitos itu efektif karena dia mengandung ancaman, walaupun gak diancam-ancam. Jangan tebang pohon itu, ada yang nunggu. Nanti kamu gak bisa kencing. Jadi bagaimana di tengah masyarakat kita sejak dulu mitos ini hadir untuk sebagai pengganti pengetahuan karena pengetahuan belum berkembang. Di balik setiap mitos ada semacam ancaman kan, yang dengan itu dia menjadi diperhatikan, diperdulikan. Sekarang masih butuh ancaman nggak? Hah? Kata siapa? Diajak latihan teater kalau nggak diancam-ancam nggak latihan? Ya kan? Kalau nggak dipototin, nggak dimarahin, nggak latihan. Artinya di level dari sisi kesadaran, jangan-jangan kita belum berevolusi. Level kesadaran kita masih di sana sebetulnya, tapi kita hidup di zaman yang serba maju sekarang ini, sehingga terjadi kegagapan. Maksudku gini, kalau segala sesuatu itu harus disertai dengan ancaman, berarti level kesadaran kita memang belum berevolusi. Penulis kalau nggak diancam baca buku nggak baca, kok kudu diancam? Nah, begitu ancamannya nggak ada, mitosnya nggak ada, gitu, ancamannya dihilangkan, ya terbukti ngising nengkali, buang sampah ke sungai, pohon-pohon ditebangi. Nah, aku sekarang ini lagi jadi juru bicara membangkitkan mitos-mitos lama. Iya. Karena di sana ada pengetahuan lokal yang barangkali perlu kita baca lagi. Kenapa dulu kalau bangun rumah ada air di botol ya, ada padi, ada anak. Nah ini selain modernisme yang menghabisi, ini juga dihilangkan karena maaf, syirik dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan simbol. Iya, simbol itu yang terpenting bukan simbolnya, tetapi maknanya. Yang dengan melihat simbol itu, maknanya aktif di dalam diri kita. Seni juga menciptakan simbol-simbol. Di konteksnya aku mau mengatakan bahwa simbol adalah sebuah teknologi. Ada makna-makna yang nggak bisa dijangkau secara verbal dan dia membutuhkan simbol. Kenapa Kiki nari di atas kuali? Kuali ada simbol di sana. Ada makna yang kemudian ada lapisan makna yang mau dihadirkan di sana. Nah ini soal ini nanti yang bahas. Yang untuk sampai apa yang ada di balik makna ini, kita butuh mentakwil ya Pak Lihid ya. Takwil dalam bahasa kerennya hermeneutika. Bukankah urusan untuk memahami makna membutuhkan sains? Takwil itu kan tafsir, hermeneutika. Bagaimana kita memahami teks, bahasa, dan lain sebagainya. Itu semua kan sains, pengetahuan kan. Iya. Jadi terakhir aku mau menutup omonganku yang gak sistematik ini, biar rodok mumet dikit gitu ya. Seniman itu kata Ibnu Arabi itu harus punya dua mata, mata intelek dan mata imajinasi.
Ya sebenarnya bukan seniman, manusia sih. Karena ada hal-hal imajinasi ini, kalau bahasa Arabnya apa ya Pak? Kalau di agama, ru'yah. Bahasa Inggrisnya vision. Ru'yah itu kan kita memahami apa yang sesuatu di depan kita yang nggak ada materinya. Kalau mau lebaran itu kan ada ru'yah gitu ya, pakai dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya urusannya dengan imajinasi, dengan vision. Nah seniman kan bekerja di sana kan. Kita mencoba melihat apa yang ada di balik materi ini. Dan kita menggunakan imajinasi. Caranya gimana? Ya itulah kita menciptakan teknik. Ada teknologi di sana. Supaya kita bisa sampai kepada apa yang ada di balik materi ini. Ketika seorang penari bergerak, yang kamu lihat cuma gerak begini, bahwa ini kan hanya materinya, hanya simbolnya. Yang mau disampaikan bukan begininya. Apa yang sampai ketika kamu begini? Yang kita lihat, ya memang ini gitu. Tetapi apa cuma ini yang sampai ke kita? Kan enggak. Entah rasa haru, rasa kagum, atau dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ini juga bisa dilihat sebagai teknik kan, teknologi. Kalau Duma melatih acting misalnya, coba gambarkan orang yang sedang sedih. Percaya, saya sedang sedih. Percaya nggak? Saya sedang sedih. Percaya nggak? Dimarahin Duma kamu, maka ini teknik bukan? Aku melihat Lihin begini, dengan matrik tubuhku bergeser. Beda nggak? Matrik tubuhku yang lain bergeser. Beda. Matrik di mulutku pakai. Bahu memainkan. Beda. Ini cuma mainin matrik tubuh. Ini. Itu semua teknik. Kesimpulannya tidak ada kesimpulan. Terima kasih.